Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita The Apex of Dragon Mastery. Dan bagi teman-teman yang mencari info karakter cerita ini, Mimin selalu sertakan di deskripsi playlistnya. Serta untuk episode sebelumnya bisa dicek di playlist atau deskripsi video ini. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. 4 jam kemudian, Lufan pun kini telah sampai di daerah rawa. Menurut Lufan, medan di sini tidak rata, dan udara juga dipenuhi serangga beracun. Mustahil untuk dilintasi tanpa terbang. Selain itu, Lufan yang memperhatikan keadaan sekitar pun merasa bahwa di sini hanya ada binatang. Tidak terlihat satupun monster buas di sini. Dengan ini, Lufan menilai bahwa target pasti bersiap untuk menyergap dirinya. Lufan pun segera meminta Xiao Ye untuk menggunakan persepsinya. Dengan ini, Xiao Ye akan mengetahui musuh yang memasuki mode siluman atau sembunyi-sembunyi di sekitar area ini. Lufan pun tersenyum melihat hal ini, seperti yang diharapkan ada penyergapan. Tapi yang mengejutkan dirinya adalah ada 3 orang di sini. Lufan pun seketika menegur mereka dan bertanya apakah mereka tidak pernah mendengar dirinya bersuara. Mengapa mereka tidak menunjukkan dirinya? Jika tidak, maka dirinya akan datang kepada mereka. Lufan pun dengan cepat menyelimuti senjatanya dengan aura naga dan segera menyerang ke arah depan. Dan secara tiba-tiba seekor ular besar muncul dan mode silumannya telah menghilang. Kieran pun tidak berharap Lufan menemukan dirinya di bawah penyembunyian gelembung ular miliknya. Dan diketahui nama asli Kieran adalah Gilan dari negara Heng, level 60 dengan kelas Poison Healer. Dan di saat ini Gilan menduduki posisi 6 dengan poin 66.375. Lufan pun menanggapi Gilan dan menyebut bahwa di sini tidak banyak tempat untuk bersembunyi. Tidak sulit untuk menebaknya. Tapi Lufan menyebut ini agak mengecewakan. Targetnya bukanlah Kim Suhang atau Charles. Gilan pun hanya tersenyum mendengarnya. Gilan juga mengira bahwa itu adalah seseorang dengan level yang tinggi. Dirinya bahkan sudah bersiap sepenuhnya. Tapi ternyata itu hanya perwakilan negara naga dengan peringkat terbawah. Namun setelah Gilan mencek status Lufan, Gilan pun sangat kaget melihatnya. Dalam pikiran Gilan, kemarin dirinya melihat perwakilan negara naga berada di posisi terakhir. Dan sekarang dia berada di posisi pertama dengan poin 550.000 lebih. Gilan tidak menyangka akan bertemu dengan seekor domba gemuk. Mangsa ini tidak bisa dirinya lepaskan. Tidak peduli seberapa besar kekuatan Lufan. Gilan pun menyebut dengan banyaknya poin Lufan. Apakah Lufan masih menganggap dirinya seorang pemburu? Sebaiknya Lufan memikirkannya baik-baik. Lufan tidak lebih dari mangsa yang dikirim langsung ke depan pintu rumah mereka. Poin-poin itu adalah miliknya sekarang, dan seketika Gilan melepaskan sebuah skill yang mengarah ke arah Lufan. Namun Lufan mampu menghindarinya. Lufan pun merespon hal ini dan mengatakan jika Gilan menginginkannya, maka datanglah dan coba sendiri. Dan segera Lufan membalas serangan Gilan dan meminta Xiao Ye melepaskan lava flames. Gilan pun juga bereaksi dengan serangan ini dan meminta binatang peliharaannya yang bernama Xiaoqi untuk tidak takut. Itu hanyalah naga dengan level 30. Gilan pun meminta Xiaoqi untuk mengalahkannya demi dirinya. Dan seketika Xiaoqi melepaskan Poison Mist Spray, di mana Xiaoqi akan melepaskan awan racun terus-menerus kepada target yang akan mengakibatkan kerusakan dan mengganggu tindakan lawan. Hingga 2 serangan ini saling bertabrakan.
Awan racun menjadi menyebar, dan ini membuat area sekitar tertutup awan kabut. Dan di saat yang sama, Xiaoqi kembali bersembunyi dan masuk ke dalam tanah. Lu Fan pun menilai apakah Gilan kabur. Namun Lu Fan tidak yakin dengan hal itu, masih ada dua musuh lagi yang akan datang menyerang. Dan benar saja, tiba-tiba Wei Ji datang dengan senjata besarnya, dan seketika melemparkan senjatanya ke arah Lu Fan. Namun Lu Fan dengan cepat memblokir serangan ini. Dan di saat yang sama, Xiao Ye dengan cepat memukul Wei Ji hingga menyebabkan kerusakan yang cukup besar kepada Wei Ji. Wei Ji pun bertanya-tanya bagaimana seseorang di level 30 bisa memiliki kekuatan setinggi itu. Orang ini dan kekuatan hewan peliharaan naganya bukanlah lelucon. Namun Wei Ji masih bisa tersenyum dengan situasi ini. Lu Fan pun bertanya-tanya ada apa dengan wanita besar ini. Dia sepertinya tersenyum, dan secara tiba-tiba Wei Ji pun berteriak dan meminta Gilan dan Baden untuk mengambil tindakan. Dan di saat yang bersamaan, Xiaoqi datang menyergap Xiao Ye dan serangan bola beracun dan beberapa anak panah mengarah ke Lu Fan. Namun dengan santai Lu Fan memblokir dua serangan ini, sedangkan Xiao Ye dengan cepat mencengkram tubuh Xiaoqi dan menjatuhkannya. Gilan pun nampak terkejut Xiaoqi sangat mudah dijatuhkan, sedangkan Baden pun agak kesal panahnya bisa diblokir. Dan diketahui Baden adalah Drag Hunter level 57 perwakilan dari negara Ginggu dengan poin 34.830 yang saat ini berada di posisi 14. Wei Ji pun kesal melihat serangan mereka gagal. Baden pun seketika menyebut bahwa serangan Wei Ji juga gagal. Orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang berada di level 36. Gilan pun seketika menghentikan perdebatan mereka berdua. Gilan pun menekankan, bahkan jika Lu Fan tangguh, mereka harus menjatuhkannya. Poinnya sudah cukup untuk membawa mereka bertiga ke tiga besar. Lalu Lu Fan pun menyebut penyergapan Wei Ji adalah lelucon. Bahkan dalam serangan diam-diam Wei Ji berhasil melukai dirinya sendiri. Lu Fan pun bertanya apakah Wei Ji berpikir memiliki peluang untuk mengambil poinnya. Wei Ji pun meminta Lu Fan untuk tidak terlalu sombong. Lu Fan memang lebih kuat dari yang mereka harapkan, tapi siapa yang akan tertawa di akhir belum terlihat. Lu Fan pun seketika menantang mereka untuk datang ke dirinya. Mereka akan melihat siapa yang akan berakhir sebagai mayat di rawa ini. Segera Gilan meminta Xiaoqi kembali menggunakan Poison Mist Spray. Melihat kabut racun ini, Lu Fan segera meminta Xiao Ye untuk segera membunuh Xiaoqi. Dan di saat yang sama, Xiao Ye sendiri mendapat ketahanan tubuh terhadap racun, sehingga kabut racun ini tidak berdampak kepadanya. Hal ini dikarenakan Black Dragon Bloodline, sehingga semua kerusakan yang diterima berkurang 50%, serta kebal terhadap semua efek negatif dan meningkatkan tingkat penyembuhan diri sendiri sebesar 500%. Dan di saat ini leher dari Xiaoqi sendiri telah Xiao Ye cengkram. Dan seketika Xiao Ye memutus tubuh Xiaoqi. Gilan sendiri tidak menyangka Xiaoqi akan terbunuh dengan mudahnya. Baden pun seketika meminta Gilan untuk melanjutkan serangannya. Dirinya akan melindunginya. Lu Fan yang memblokir anak panah dari Baden pun berpikir mengenai kata lanjutkan dari Baden. Selain itu, saat ini ada cahaya di sekitar Gilan. Lu Fan pun bertanya-tanya apa yang akan Gilan lakukan. Lalu Gilan yang sudah mengcasting sebuah magic pun menyebut bahwa lingkaran sihirnya sudah siap. Dengan ini Lu Fan akan berakhir di sini. Dan seketika Gilan pun melepaskan sebuah magic spell dengan nama 10,000 Snake Formation. Ini merupakan salah satu susunan magic dari 5 dokter berbisa. Perlu waktu beberapa detik untuk mempersiapkannya. Setelah selesai, 10.000 ular dapat digunakan untuk memanggil miliaran ular berbisa, yang menyebabkan 50% kerusakan atribut spiritual Castor merusak dan meracuni target yang diserang. Kemudian Lu Fan sendiri menilai bahwa dirinya tidak bisa terus seperti ini. Ini skill Gilan, ada banyak ular yang bisa dibunuh. Sedangkan Gilan sendiri tersenyum dan menyebut Lu Fan tidak akan bisa lepas dari formasi 10.000 ular.
Gilan pun meminta Weiji dan Baden untuk pergi dan bunuh naga hitam itu. Baden pun seketika bertanya apakah ular-ular itu tidak akan menyakiti mereka berdua. Weiji pun mengatakan bahwa tidak ada waktu yang terbuang dan segera mengajak Baden untuk maju. Namun tak berselang lama tiba-tiba sebuah ledakan terjadi. Gilan pun seketika kaget melihat hal ini. Nyatanya, Luffy saat ini telah mengaktifkan Dragon Claw Dragon Destroyer di mana Luffy mengubah lengannya menjadi cakar naga hingga bisa melemparkan serangan jarak jauh yang dapat bekerja sama dengan peliharaan naganya. Sedangkan Xiaoye menggunakan Roar of Destruction sehingga auman Xiaoye menyebabkan kerusakan parah pada target dalam jangkauan. Luffy pun seketika menanyakan pikiran Gilan yang menyebut dirinya tidak bisa melarikan diri. Luffy pun meminta Gilan untuk tidak berpuas diri. Formasi Gilan tidak lebih dari pemandangan yang menjengkelkan. Gilan pun hanya tersenyum dan menyebut bahwa itu hanya untuk pertunjukan. Dirinya akan membuat Luffy segera menyesal. Dan kembali Gilan mengcasting sebuah skill dan di saat yang sama Gilan meminta Weiji dan Baden untuk segera bergerak. Dengan cepat, Weiji kembali melemparkan senjata besarnya kepada Luffy. Namun Luffy mampu menahan senjata ini dengan lengan naganya. Sedangkan di sisi satunya, Baden segera melepaskan anak panahnya kepada Luffy. Namun hal ini segera diblokir oleh Xiaoye. Namun di saat itu Luffy merasakan sebuah gempa bumi dan Luffy pun menyadari bahwa suara seperti ini artinya sesuatu yang sangat besar akan datang. Dan benar saja getaran ini disebabkan oleh casting skill dari Gilan. Gilan pun tertawa puas dan kembali menghidupkan Xiaoki. Ini adalah gabungan bangkai ular dan dirinya bersiap untuk melepaskan 10.000 ular berbisa. Dan kembali Xiaoki melepaskan asap beracun yang dikombinasikan dengan mayat-mayat ular berbisa yang seketika berubah menjadi serangan beracun yang mampu menyebabkan 900% kerusakan pada mental atribut setiap detik di area tersebut. Menurut Luffy, The Giant Python adalah entitas fisik yang dibentuk oleh karakteristik profesionalnya dan dapat terbelah menjadi dua setelah dipotong. Luffy pun segera melompat ke arah Xiaoye dan meminta Xiaoye untuk datang kepadanya. Lalu di saat yang sama, Weiji yang berada di dekat Luffy pun seketika terkena dampak asap racun ini. Weiji pun seketika bertanya mengapa Gilan menyerang sekutunya. Sedangkan saat ini Gilan merasa berada di atas angin dan tertawa puas. Menurutnya, meskipun naga kebal, tapi Luffy jelas tidak. Jika Luffy terkena racun, maka Luffy akan mati. Weiji pun dengan badan gemetar dan suara terbata-bata meminta Gilan untuk segera memberikan kepadanya detoksifikasinya segera. Weiji pun mendesak Gilan untuk segera memberikannya karena dirinya tidak bisa bernapas. Menurut Gilan, Luffy pasti mati dalam kabut beracun ini. Selama Weiji dan Baden tidak sengaja keracunan dan mati, semua poin akan menjadi miliknya. Lalu Baden sendiri bertanya di mana posisi Weiji sekarang, serta meminta Gilan untuk segera menyelamatkannya. Di saat Weiji hampir sekarat, Gilan pun pada akhirnya memberikan detoksifikasinya kepada Weiji. Dan keadaan Weiji pun seketika berangsur membaik. Gilan pun seketika meminta maaf karena itu kelalaiannya. Lain kali dirinya akan memberikan sekutunya kekebalan terhadap racun sebelum memulai pertempuran. Sebagai permintaan maaf, dirinya akan memberi Weiji 10.000 poin lagi di akun Luffy. Dalam pikiran Gilan saat ini masih ada Andre dan Charles untuk dihadapi. Sekarang bukan waktunya untuk melepaskan aliansi 4 negara. Lalu Gilan pun mengatakan bahwa dirinya sudah memberi mereka semua perlindungan. Gilan pun meminta mereka untuk memeriksa keadaan Luffy, apakah Luffy sudah mati atau belum. Weiji pun mengerti dan segera Weiji mengajak Baden untuk memeriksanya. Namun kembali Gilan kaget melihat Luffy seketika muncul. Luffy pun mengatakan bahwa Gilan tidak perlu memeriksa keadaannya. Jawabannya sudah jelas bahwa dirinya masih hidup. Dan di saat itu Baden dan Weiji pun seketika kaget melihat status Luffy. Luffy nyatanya mengendarai Xiaoye yang membuat perubahan besar pada statusnya. Di mana saat ini Luffy menjadi Dragon Rider sehingga level miliknya dan Xiaoye digabung. Begitu juga dengan statistiknya.
Dan di saat yang sama, Lufan menjadi kebal terhadap racun. Lufan pun mengatakan bahwa ini benar-benar pertunjukan yang bagus untuknya. Aliansi mereka sangat rapuh. Baden yang kaget pun menyebut bahwa Lufan belum mati. Dia bisa kebal terhadap semua efek negatif dengan menunggangi naganya. Yilan pun menilai Lufan dan naganya sama-sama kebal terhadap semua debuff. Jadi skill profesionalnya tidak bisa menyakiti Lufan sama sekali. Yang sebenarnya dirinya cemaskan di sini bukanlah Andre dan Charles, melainkan Lufan. Lufan adalah masalah sebenarnya. Yilan yang mulai panik pun meminta Wezi dan Baden untuk segera membunuh Lufan. Jika mereka berhasil membunuh Lufan, masing-masing dari mereka akan mendapat tambahan 20.000 poin. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.